belajar coding? Nanti minggu depan lagi ya? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan ke depan. Hari ini mungkin hari pertama kita akan belajar yang namanya KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Oke? Nah, kalian juga pasti, saya yakin dan percaya, pasti akan heran atau bingung. Ini mata pelajaran apa ya? Ya kan? Ya, siapa yang waktu pertama dengar itu dibaca di roster, siapa yang bertanya-tanya? Coba katakan. Pasti bertanya-tanya kan? Bertanya pada orang tuanya. Siapa yang bertanya sama orang tuanya? Pasti bertanya sama orang tuanya. Bahkan mungkin orang tuamu juga akan bertanya kepada kalian, ini pelajaran apa ya? Ya kan? Oke. Nah, sekarang gini. KKA ini itu sebenarnya ada dua yang kita akan pelajari di dalam, ya. Yang pertama itu adalah coding. Oke, coding itu kalau saya mau apa ya? Saya mau sederhanakan, coding itu adalah kode. Tahu kode ya? Tahu kode ya? Nah, kalau kode pasti tahu dah. Nah, coding itu asal katanya dari kode. Nah, biasanya kalau kita berbicara coding berarti pasti kita berbicara tentang komputer atau internet, ya kan? Nah, itu yang kalau yang biasanya kita tahu di TikTok, di Facebook dan lain sebagainya. Tapi untuk tingkat SD di kelas 5 dan di kelas 6, perhatikan dulu saya kalau saya bicara. Di kelas 5 dan di kelas 6 SD itu kita belum terlalu jauh. Jadi jangan langsung berpikir begini, kita akan belajar tentang membuat kode-kode yang ada di komputer. Itu belum. Adapun mungkin sedikit akan menyentuh ke sana, tapi saya akan kemas dalam bentuk game. Jadi saya akan kemas dalam bentuk game. Siapa yang suka main game di sini? Oke, bagus. Pasti semua suka main game kan? Nah, itu kita akan bentuk dalam apa? Kita akan bawakan dalam bentuk game. Perhatikan dulu ke depan. Saya sering sampaikan ya, kalau saya menjelaskan, kalian apa? Mendengar. Itu ya. Pertanyaan pertama kan gitu ya. Saya menjelaskan, kalian dengar. Boleh bicara kalau dalam diskusi kelompok atau mengerjakan tugas yang basisnya adalah kelompok. Tapi selama tidak ada itu, pada saat saya menjelaskan, saya minta didengarkan dulu. Oke? Bisa ya? Oke, saya lanjut. Berarti untuk coding nanti itu mungkin akan menyentuh di komputer atau mungkin HP, handphone, tapi itu nanti ya, nanti bukan sekarang. Tapi itu basisnya kita akan bermain game. Tapi di dalamnya itu tetap kita akan belajar gitu. Kemudian yang kedua, itu ada namanya kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan sebuah aplikasi yang bisa memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Oke, perhatikan dulu, Syaidah. Dalam melakukan pekerjaan. Biasanya dengan adanya nanti kecerdasan artifisial yang kita akan pelajari, kita bisa menggunakan kecerdasan artifisial ini untuk membantu kita dalam mengerjakan sesuatu. Bentuknya bagaimana? Nanti kita akan pelajari, tapi bukan sekarang. Karena kita akan bertahap. Tidak boleh langsung di atas. Kita akan bertahap. Nah, pembelajaran yang kita lakukan ke depan ini ya, perhatikan semua. Itu ada dua cara yang kita akan lakukan. Yang pertama, dengan cara amplak. Amplak itu apa? Apa saya pernah jelaskan kemarin toh? Amplak itu kita belajar coding dan kecerdasan artifisial tanpa menggunakan perangkat komputer dan tanpa menggunakan internet. Jadi kita cuma menggunakan lembar kerja saja. Itu namanya amplak. Itu kita akan pelajari juga dengan cara seperti itu. Tetapi selain itu ada juga cara mempelajari KKA itu dengan cara menggunakan perangkat komputer atau HP dan jaringan internet. Itu juga kita akan lakukan. Tapi bertahap. Di dalam 1 bulan, itu kan setiap Sabtu kita ada jadwal ya. Nah, setiap 1 bulan, saya akan mengusahakan 2 kali kita menggunakan amplak dan 2 kali juga kita menggunakan jaringan internet atau perangkat komputer. Jadi 2 kali. Jadi kan 4 kali dalam 1 bulan ya. Itu yang kita akan lakukan. Nah, sekarang untuk materi pertama di coding, lihat baik-baik ke depan. Untuk materi pertama di coding, paling pertama itu ada namanya berpikir komputasional. Nah, pasti bertanya, apa itu berpikir komputasional? Sekarang, komputasional itu asal katanya dari komputer. Tahu komputer dah? Tahu kan? Tahu komputer dah? Kalau komputer itu laptop termasuk komputer atau tidak? Termasuk. Ya. Yang ada di rumah yang besar, yang ada CPU-nya kayak kotak itu, balok, itu termasuk komputer. Nah, itu kita akan pelajari bagaimana caranya komputer itu bisa berpikir. Yang kita akan juga contohi di dalam kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan tugas, menyelesaikan sebuah pekerjaan atau menyelesaikan sebuah masalah. Itu. Jadi kita menyelesaikan masalah, mengerjakan tugas nanti itu dengan cara berpikir seperti komputer. Makanya dikatakan berpikir komputasional. Nah, jadi kalau ditanya apa itu berpikir komputasional? Berpikir seperti komputer untuk memudahkan apa? Pekerjaan dan menyelesaikan masalah yang susah terselesaikan. Oke, lanjut nak. Enter lagi.
Kita belum di sini, enter lagi. Lagi. Oke, stop. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4 yang kita akan pelajari. Oke? Jadi saya kasih dasarnya semua dulu ya. Saya kasih pengenalannya dulu. Ini kita akan pelajari satu-satu. Kita pelajari satu-satu. Jadi kemungkinan setiap minggu satu yang akan kita pelajari. Tapi saya untuk pertemuan pertama ini saya mau perkenalkan secara keseluruhan dulu. Oke? Nah, yang pertama, pada saat kita mau berpikir komputasional, yang paling pertama yang perlu kita lakukan itu adalah apa? Dekomposisi. Dekomposisi ini pernah dengar di mana juga? Di pelajaran apa? Betul, bagus sekali. Tepuk tangan untuk ini, matematika. Kemarin sempat kita belajar ya. Di bilangan caca 1 sampai 100.000 itu ada materi dekomposisi. Oke. Nah, apa yang kita akan pelajari di situ? Dekomposisi kalau di dalam matematika, kemarin sudah belajar ya. Misalnya uang 100.000, ya kan? Itu kalau kita pecah-pecah bisa jadi berapa? Misalnya uang 100.000 bisa jadi 5 uang 20.000, ya kan? Paham ini ya? Jadi saya uang 100.000 kalau kita turunkan atau kita pecah bisa jadi 5 lembar uang berapa? 20.000. Kalau uang 10.000 bisa jadi berapa lembar? 10.000. Jadi yang besar 100.000 kita pecah menjadi kecil. Sama dengan di sini di berpikir komputasional. Ada masalah, ada pekerjaan yang kita akan pelajari. Berarti masalah itu atau pekerjaan itu kita harus pecah-pecah dulu menjadi lebih kecil atau perbagian-perbagian. Supaya apa tujuannya? Supaya gampang kita mengerjakan satu per satu. Kalau kita bisa mengerjakan satu per satu, pada akhirnya pekerjaan yang besar itu bisa terselesaikan dengan keseluruhan. Paham sampai sini ya? Jadi itu namanya dekomposisi. Lanjut. Lanjut, enter. Oke, ini yang saya maksud ya. Jadi misalnya ada kita punya masalah atau pekerjaan. Itu kita pecah-pecah dulu. Ini kan satu masalah besar ya. Atau satu pekerjaan besar. Kita pecah menjadi 4. 1, 2, 3, 4 kecil. Jadi ini kan satu masalah ya. Kita pecah menjadi 4. Nah, perhatikan. Pada saat masalah ini sudah terpecah menjadi 4, kita selesaikan satu per satu. Ini dulu yang bagian kecil pertama, bagian kecil kedua, bagian kecil ketiga. Pertanyaannya, kalau kita menyelesaikan masalah yang besar, yang mana lebih susah menyelesaikan masalah besar atau pekerjaan besar daripada pekerjaan kecil? Lebih susah mengerjakan yang mana? Pekerjaan besar. Tapi dia kalau sudah kecil, gampang dikerjakan atau susah? Gampang. Makanya kita pecah kecil-kecil. Oke, itulah cara kita nanti akan mengerjakan sesuatu, atau melakukan sesuatu dengan caranya komputer berpikir. Namanya berpikir komputasional. Bagian dekomposisi. Lanjut nak, perhatikan nih, lanjut. Nah, kedua, ada namanya pengenalan pola. Pengenalan pola, perhatikan baik-baik ke depan. Kalau pola itu biasanya kita melihat hal yang berulang-berulang terus. Itu namanya pengenalan pola. Ini bagian keduanya tadi. Ya, contoh, ini contoh paling konkret di atas. Kalau ada tanda seperti ini, lihat baik-baik, ada lingkaran, ini biasanya di mana ini? Rambu-rambu jalan toh? Kalau ada tanda seperti ini, baru ada garisnya, berarti tanda apa itu? Betul, dilarang. Oke? Dilarang. Berarti itu adalah satu pola. Perhatikan. Kalau dilarangnya di dalam dipasang gambar rokok, berarti kita dilarang apa? Rokok. Nah, berarti polanya berulang. Oh, dilarang merokok. Kemudian di sini ada tanda gelas, berarti minum. Dilarang minum. Berarti polanya itu sudah berulang. Dilarang makan, dilarang merokok, dilarang minum, berarti sudah 2 kali dilarangnya. Ya kan? Tandanya yang mana? Tandanya ini yang bulat baru garis, berarti dilarang. Sudah 2 kali berulang. Di sini lagi ada tanda garpu sama sendok, berarti dilarang makan. Di sini lagi ada makan dan minum, dilarang makan dan minum. Dan seterusnya, semua ada tanda bulat sama garis. Berarti polanya di situ yang mana? Polanya itu bulat dan garis. Dia berulang terus, berulang terus. Berarti kalau dia berulang, berarti sama maksudnya apa? Sama-sama dilarang. Itulah yang dimaksud dengan pengulangan pola. Oke, lanjut nak. Saya jelaskan semua dulu. Nah, ini juga sama, pengenalan pola. Misalnya begini, sering ada kita dapat di matematika ini, tah? Contoh, 2, 6, 10, 14, 18. Kira-kira dari 2 ke 6 itu betul berapa? 4, bagus. Berarti untuk dapat juga di sini ditambah 4. 10 ke 14 ditambah 14 ke 18 ditambah 4. Berarti dijenis lagi satu kali. Berarti polanya itu tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4 itu berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Kalau dia berulang terus dan sama semua, itulah yang dimaksud dengan pola. Paham sini ya? Jadi sudah 2. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Masalah besar dikasih jadi kecil-kecil dulu. Nah, yang kedua, pengenalan pola. Berarti ada pola di situ. Biasa berulang, maksudnya sama ji. Itu. Paham ya? Oke, lanjut nak. Abstraksi. Sekarang kita di sini munculkan 5. Berarti 5 ini apa? Panjang sisi yang kuning. Yang biru ini sisinya berapa? 3. Jadi kalau kita dari A ke C ke E, ini A ke E, itu berapa panjangnya kira-kira? Tidak. 8. Betul, 8. Karena kenapa? Dari mana dapat 8? Di sini sudah dikasih lihat 3, di sini juga dikasih lihat 5. Ikan? Berarti abstraksinya yang mana? Luasnya ini, kalau kita mau bicara luas, ingat mencari luas
bangun datar, persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Lebarnya ini berapa? Karena ini persegi, berarti lebarnya 3 toh? 3. Berarti caranya ini kan 8, dari sini sampai di sini 8. Berarti 3 dikali 8. 3 kali 8 dapat berapa? Berapa? 20? Nggak pada 21. Bagus, 24. Ya, 3 kali 8 itu 24. Jadi luasnya ini adalah 24. Tinis. Nah, ini lihat, ya. Jadi rumus luasnya panjang kali lebar, panjangnya 5, lebarnya 3. Dari dapat di mana di sini? Lebarnya 3 ini sama di sini. Kemudian 5 tambah 3 dapat 8, kali 3 dapat 24. Itu. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, abstraksi itu apa yang kita tidak lihat. Biasanya kita sebut begini, apa yang kita tidak butuhkan itu dihilangkan saja. Itu. Yang mana kita tidak butuhkan di sini, makanya dia hilangkan. Kita tidak butuh bahwa ada angka di sini 3. Kita tidak butuh, makanya dia hilangkan. Itulah abstraksi. Kita tidak butuh di sini angka 8. Karena kenapa? Sudah ada 3 dan 5. Kalau sudah ada 3 dan 5, berarti kita sudah bisa tahu panjangnya sisa ditambah 3 ditambah 5. Jadinya berapa? 8. Apakah kita butuh menaruh angka 8 di situ? Tidak. Itulah abstraksi. Kita hilangkan yang kita tidak butuhkan. Itu namanya abstraksi. Paham sampai sini ya? Jadi sudah 3 tadi. Yang pertama, dekomposisi. Apa tadi? Ada yang bisa ulang? Dekomposisi itu apa? Masalah besar. Terus dikasih jadi kecil-kecil. Supaya apa? Gampang dipecahkan. Bagus sekali. Kemudian yang kedua tadi, ada namanya pengenalan pola. Artinya apa? Tanda larang tadi. Kalau dia satu bulat dikasih garis, berarti artinya apa? Tanda larang. Kalau dia disimpan di tempat ada gambar merokok, berarti dilarang. Kalau di gambar makanan dilarang, berarti artinya apa? Tanda bulat sama garis itu polanya berulang, artinya apa? Larangan. Gitu. Bagus ya, sudah paham. Sekarang di abstraksi. Abstraksi itu apa tadi? Menghilangkan yang tidak dibutuhkan. Berarti kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan menghilangkan yang kita tidak butuhkan. Cukup yang kita butuhkan saja yang diadakan. Jadi contoh tadi, kalau kita mau hitung panjangnya keseluruhan, tidak usah kasih angka 8 di situ, pemborosan. Kita cuma tambahkan saja 3 tambah 5. Kalau kita mau dapat lebarnya di sini, tidak usah kita tambah di situ angka 3 karena sudah ada mewakili. Karena ini adalah persegi semua sisinya sama. Makanya tidak perlu ditulis 3. Itu artinya abstraksi menghilangkan apa yang kita tidak butuhkan. Itu. Lanjut nak, ditulis lagi yang terakhir. Algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah. Artinya begini, kalau kita ada punya masalah atau ada yang kita mau lakukan, itu kita kasih langkah-langkah urutannya. Perhatikan dulu ke sini. Kasih turun kakimu, menghadap ke sini. Sandar-sandar. Oke, kita kasih urutannya langkah-langkah. Contoh, misalnya begini. Saya kemarin mengajar di Malimungang, itu saya kasih contoh orang yang cuci tangan. Pada saat kita disuruh cuci tangan, pasti ada urutan di situ tah? Ada langkah-langkahnya tah? Pertama apa dulu? Basahi dulu. Tangan pakai apa? Pakai air dulu, masa langsung sabun? Pakai air dulu. Setelah dikasih air, barulah dikasih apa lagi? Sabun. Setelah dikasih sabun, setelah digosok, dibilas. Setelah dibilas kita keringkan. Itu namanya langkah-langkah atau urutan dalam mengerjakan sesuatu. Makanya algoritma ini kita diajarkan mengerjakan sesuatu sesuai dengan urutan langkah-langkahnya. Begitu. Masuk sini ya. Contoh apa lagi? Pergi ke sekolah. Urutan pertamanya dulu apa? Bangun pagi dulu, ya kan? Bangun pagi. Setelah bangun pagi, sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh, mandi. Setelah mandi, sarapan. Setelah sarapan, pakaian. Setelah pakaian, berangkat. Itu adalah urutan langkah-langkah berangkat ke sekolah. Itulah yang dimaksud dengan algoritma. Paham di sini ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, di dalam pembelajaran KKA ini kita akan di coding, kita akan belajar ini dulu semua. Jadi nanti kita akan urutkan. Paling pertama dulu apa yang kita kerjakan dulu? Dekomposisi. Dekomposisi itu pembahasannya banyak. Jadi nanti kita 1 kali pertemuan khusus dekomposisi, 1 kali pertemuan khusus pola, 1 kali pertemuan khusus abstraksi, 1 kali pertemuan lagi khusus algoritma. Paham sampai sini ya? Oke, sekarang begini. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, bagus. Karena sekarang kan saya mau ajarkan dulu yang namanya belajar amplak ya. Belajar dengan amplak artinya tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan komputer, tidak menggunakan internet. Kita cuma menggunakan kertas. Coba semua di LK codingnya dibuka halaman 15. Tidak, halaman 15 kita buka. Sekarang buka halaman 15. Buka saja langsung halaman 15. Coba. Buka halaman 15. Coba buka halaman 15. Coba. Sama-sama kita buka ya. Oke, coba dilihat semua di sini. Ini, sudah lihat ini? Ini kita akan melihat amplak yang menghubungkan garis. Coba dilihat. Sudah ya? Oke, sekarang kalian coba bikin gambar yang sama di sampingnya ini. Kita contoh ini ya. Kita akan bikin gambar yang sama dengan ini tapi di sini. Oke? Caranya bagaimana? Kita lihat polanya. Polanya
kalau titik ini dihubungkan dengan titik ini akan membentuk garis seperti ini. Paham ya? Nah, di sini juga sama. Kita bikin yang terbalik di sampingnya, yang persis sama. Caranya bagaimana? Pola titiknya kita hubungkan menggunakan, saya sarankan menggunakan pensil dulu supaya bisa dihapus. Sebentar baru kita pakai pulpen, ya. Tapi ingat harus pakai mistar supaya lurus. Ya, sudah paham ya? Oke, sudah paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Boleh? Iya, pakai pensil dulu. Pakai pensil dulu. Jangan langsung pulpen supaya kalau salah bisa diulang ya. Karena LK itu satu kali kerja dia satu lembar. Sebentar saya kumpul semua. Oke, terima kasih banyak. Silakan dikerjakan.